Kalau dibilang ini Raja Smash ya, kalau dibilang banting setir enggak sih, lebih menyelamatkan saya, lebih menyelamatkan bagaimana caranya survive waktu itu. Bagaimana caranya survive ya, dibilang beda banget dengan track record saya, tapi saya cuek gitu, saya cuek menjalanin aja selama itu nggak merepotkan orang lain. Terjun ke wedding organizer. Ya jadi aku terjun di wedding organizer itu tahun 2020 ya. 2020 awal banget pandemi itu, karena basic aku di musik, karena juga di 2020 musik turun drastis ya. Kita bingung juga ngapain, akhirnya ada teman tuh yang ngajak, coba deh sini ikut DWO. Akhirnya aku coba, aku belajar dari situ. Oh ternyata asik juga ya. Tau-taunya aku post di TikTok viral. Itu sih. Ya gimana reaksinya? Reaksinya terkejut ya, banyak banget hujatan gitu, netizen yang emang banyak bilang Reza banting setir, ini Reza Smash dan lain-lain. Kalau dibilang ini Reza Smash ya, kalau dibilang banting setir enggak sih, lebih menyelamatkan saya, lebih menyelamatkan bagaimana caranya survive waktu itu. Bagaimana caranya survive ya, dibilang beda banget dengan track record saya, tapi saya cuek gitu, saya cuek menjalanin aja selama itu nggak merepotkan orang lain. Malah saya ngebantu orang lain mewujudkan mimpi pernikahan mereka gitu. Artinya biasanya di atas panggung, ini harus di balik layar ngurusin tamu, ngurusin pengantin segala macam. Gimana nih mungkin perbedaannya? Sempat ini nggak sih, apa ada ketakutan nggak sih ngehandle itu acara? Kalau dibilang perbedaan itu sangat berbeda ya, sangat berbeda, berbanding terbalik ya. Di atas panggung seperti apa euforianya, dan pada saat nge-WO pun gimana euforianya. Tapi kedua-duanya tuh berkesinambungan dengan bekerja di orang gitu, bekerja di orang. Karena saya senang banget belajar pengetahuan bagaimana cara hikmahnya pernikahan dan mewujudkan momen mereka dalam sekali seumur hidup. Itu salah satu anugerah juga buat aku gitu. Gak peduli orang-orang ngomong seperti apa tentang aku, saya mendapat dorongan yang cukup dari orang-orang yang di sekitar saya gitu. Libet ngomong ya. Ketika lu handle acara itu, tamu-tamu gimana reaksinya? Iya. Apa lu dikira jadi bintang tamu atau justru seperti apa? Iya, ada yang ini Reza Smash ya. Saya cuma bisa jawab ya gitu. Oh foto dong gitu kan. Masih ada yang nggak nyangka gitu. Ini Reza Smash bukan sih, ini Reza Smash bukan sih gitu. Kak nyanyi dong. Akhirnya nyanyi lah juga satu lagu, nyenengin pengantin gitu kan. Kadang-kadang pengantin tuh ya by request gitu, kenapa WO-nya kenapa pernikahannya mau dipanggil aku gitu. Ini bisnis lo dengan teman-teman atau seperti apa sih? Awalnya bisnis sama teman-teman, dan join, bukan bisnis, lebih ke join ya, lebih ke join sama teman-teman gitu, belajar bareng sama teman-teman. Dan baru 3 bulan yang lalu aku membuka wedding organizer sendiri, ya Sandakala Wedding. Jadi cinta terjun bikin sendiri. Ya, di lain sisi selain kita mempelajari ilmu dan senang berinteraksi sama orang, cuannya juga lumayan. Itu nggak dipungkiri loh, itu nggak dipungkiri. Dan menurut saya ini bisnis yang panjang. Kenapa? Karena tiap minggu itu, tiap weekend itu pasti aja ada yang menikah, pasti. Dan semua itu nggak berkompetitor. Mereka itu oper lambung gitu. Jadi kalau gua penuh, oper dong ke lu gitu. Jadi saling bantu, saling mensupport gitu. Itu sih yang gua salutnya sama di bidang wedding organizer ini. Oke, berarti untuk ini
dikesampingkan dulu smashnya atau gimana nih? Enggak, tetap smash tetap nomor satu, jadwal smash nomor satu. Ketika smash nggak ada job, aku ambil wedding organizer. Oke. Biasanya kan tadi Reja bilang pendapatannya cukup lumayan. Itu kisaran dari berapa sampai berapa sih? Kalau ngomong kisaran sih aku nggak mau angkat bicara ya, karena takut dibilang gimana. Yang penting itu menyelamatkan diri saya dan mencukupi diri saya gitu. Nah, tapi sempat buat lo down gak sih ketika lo terjun ke bisnis WO? Ya betul, kalau dibilang down, wah itu awal banget, dan berarti tahun 2020, 6 bulan pertama itu pas itu aku ngalamin yang namanya depresi. Karena gue bingung, gue anak pertama, gue dulu anak satu. Ya. Gue harus mencukupi semuanya dengan cara apa? Gue bingung, gue penghasilan di sebelah, aduh gue nggak bisa maksain. Gue harus nyelamatin diri gue sendiri nih, dengan cara apa? Untung ada pintu rezeki tuh, wedding organizer. Walaupun banyak yang mencibir, banyak yang ini, tapi orang-orang di sekitar yang tahu kondisi gua, yang tahu positifnya gua, selalu mensupport gua. Kebetulan punya pasangan juga, mensupport juga gitu. Itu sih yang bertahan sampai sekarang. Berarti kondisi lu ancur-ancuran udah lewat ya? Ya kalau dibilang udah lewat ya, Atau masih harus bertahan? bukan kondisi hancur-hancuran ya, tempatnya mungkin lebih ke agak-agak susah, gimana ya, bingung ya jelasnya, tidak mencukupi sekarang, mencukupi gitu. Tapi itu bidang itu emang dikuasain, emang punya. Iya, kita nggak bisa asal-asalan seperti itu ya, karena apalagi kalau misalkan mereka itu bawa adat, itu adat kita harus benar-benar belajar adat Batak, adat Sunda, nggak bisa asal-asalan. Apalagi kalau dapat pengantin yang emang pengen hikmahnya tuh di adat gitu. Itu makanya saya baru bisa 3 tahun belajar, 3 tahun terjun di WO baru bisa buka sendiri gitu. Saya nggak mau asal-asalan juga. Oke. Tapi ketika awal buka ini bisnis modalnya artinya cukup besar nggak sih untuk bisa bikin sebuah WO atau gimana? Kalau dibilang modalnya nggak cukup besar, kita berani apa nggak berani seperti itu sih. Kita berani nggak gitu, kita berani nggak, karena selain modal kita harus juga terima ocehan klien gitu. Ocehan klien yang bukan ocehan ya, klien itu kan lebih ke cerewet, dan kita memaklumi karena pengen perfect Ya. dan itu kita harus menurunkan ego yang biasanya gua di atas panggung sering ngatur, gua pengennya ini pengen itu, sekarang gue yang disuruh kamu harus ini, kamu harus itu yang harus kita turunin, karena jasa yang kita jual. Ada pengalaman tidak mengenakan atau enak semua justru? Kalau tidak mengenakan ya itu emang resiko jadi wedding organizer, karena attitude-nya harus kita tahan gitu. Attitude-nya harus bagus. Dengan cara apa? Banyak kok pengantin, banyak kok keluarga yang emang karena moodnya kurang bagus gitu kan, jadi marah-marah gitu. Ini kenapa sih antriannya panjang, ini kenapa sih kayak gini? Aku pernah ngerasa kayak gitu. Dengan rendah hati aku harus oh iya maaf Bu, oh iya maaf Kak gitu. Oke. Pak Reja, mungkin sedikit dong, ini kan tadi lu bilang punya pacar, terus anak juga, gimana nih untuk anak sendiri, kondisi lu masih bisa ketemu atau gimana? Untuk anak masih bisa ketemu, tapi kan sekarang aku emang LDR ya sama anak. LDR. Dia di Bali kan sama ibunya, aku di sini. Ya, kalau misalkan ada acara dia ke Jakarta atau ke Bandung ya kita ketemu. Gak ada halangan kok, aman-aman aja. Aman-aman aja. Umur berapa sekarang? Dengan cara apa, kalau misalnya ada kita video call terus kok. Umur berapa sekarang? Sekarang 4 tahun. Oke, 4 tahun. Tapi harus LDR ini. Iya. Ya sebenarnya kan ya emang sangat dirindukan ya, sangat dirindukan, apalagi cowok gitu kan. Tapi kan cowok the first love-nya kan ibunya, gak mungkin dong harus gimana, harus sama perempuan egois juga. Oke, kan tadi udah bilang udah punya pacar, ada target gak sih Reja? Untuk target, untuk sekarang aku masih fokus ke smash dulu, mungkin tahun depan karena smash dulu kan baru mulai single baru ya, judulnya Boyband. Aku masih mau fokus ke smash dulu. Tahun depan insya Allah kalau ada rezeki lebih dan ada celah dikit, aku coba berumah tangga lagi. Bukan coba ya, insya Allah. Insya Allah.